Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kairani Kurniawan Putri dengan nomor induk mahasiswa A1D521080 dari Prodi Administrasi Pendidikan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di video ini saya akan menyampaikan materi kelompok saya yang beranggotakan saya dan Beta Putri Dwiya yang berjudul Membangun Produktivitas Kerja. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian produktivitas. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran barang-barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, uang. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur ke dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. Pengertian produktivitas menurut Melayu H.P. Hasibuan. Produktivitas kerja merupakan rasio antara hasil kegiatan atau output dan segala pengorbanan atau biaya untuk mewujudkan hasil tersebut atau input. Sini saya juga akan memaparkan materi faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Produktivitas kerja menunjukkan kemampuan seorang tenaga kerja atau pekerja untuk menghasilkan jumlah output dalam satu satuan waktu tertentu. Produktivitas tenaga kerja tersebut dapat merupakan efisiensi pemanfaatan tenaga kerja. Hal ini mengingat bahwa secara nyata, seorang pekerja dalam melakukan pekerjaannya belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Produktivitas tenaga kerja adalah pencerminan dari mutu tenaga kerja jika hal-hal lain dianggap tetap sama. Menurutnya, perubahan atau peningkatan produktivitas kerja dapat terjadi karena pengaruh beberapa hal, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar atau mutu yang lebih baik. Yang kedua, sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak atau mutu yang lebih baik. Yang ketiga, modal manusia itu sendiri yang meningkat. Yang keempat, kondisi dan lingkungan kerja yang lebih baik. Sedangkan menurut Ambar Teguh Sulistiani dan Rosida 2003, faktor yang menentukan besar kecilnya produktivitas kerja antara lain: yang pertama, knowledge, yang kedua, skill, yang ketiga, abilities, yang keempat, attitude. Di sini saya juga akan memaparkan materi tentang indikator produktivitas kerja. Menurut Shimamura 2004 menyatakan bahwa faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kualitas kerja, kuantitas kerja, dan ketepatan waktu. Dalam penelitian ini, peneliti mengukur produktivitas kerja dengan menggunakan indikator-indikator di bawah ini. Yang pertama, kualitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Dalam hal ini, merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ketetapan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada setiap awal waktu yang telah ditentukan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Beta Putri Dwiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beta Putri Dwiya dengan nomor induk mahasiswa A1D521078. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok 11
yaitu yang D, produktivitas dan efisiensi administrasi dalam MSDM sektor publik. Efisiensi administrasi berselisih dengan nilai-nilai keadilan sosial dan hak-hak pegawai. Untuk dapat menjangkau produktivitas dan efisiensi yang tinggi, perlu diadakan penataan kembali, terutama penataan MSDM. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui 3 rentetan proyek, yaitu operasi, teknologi, dan kepegawaian. Selanjutnya, E. Lingkungan perbaikan produktivitas. Lingkup perbaikan produktivitas menurut Gomez tahun 1995 adalah yang pertama, fleksibilitas dalam melakukan prosedur-prosedur pelayanan sipil. Yang kedua, sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan seperti mengetik, daftar gaji, dan pembelian. Yang ketiga, desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama. Yang keempat, pemakaian yang meningkat mengenai ukuran-ukuran kinerja dan standar-standar kerja untuk memonitoring produktivitas. Dan yang terakhir, penggunaan model-model keputusan ekonomi rasionalis untuk menjadwalkan dan masalah-masalah konservasi energi lainnya. Dan materi yang terakhir, F. Meningkatkan peran manajer sumber daya manusia di sektor publik demi peningkatan produktivitas. Berbagai program yang diperkirakan mampu mewujudkan tujuan peningkatan motivasi tersebut, yaitu yang pertama, work incentives, yang kedua, job design, yang ketiga, job related performance assessment, yang keempat, realistic training goals and workable design, dan yang kelima, alternative work schedule. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.